Mimpi buruk itu menjadi nyata. Inilah yang akhirnya dirasakan Indonesia usai libur panjang Lebaran. Lonjakan kasus COVID-19 menjadi kengerian yang tak bisa dibendung lagi. Padahal, sejumlah langkah pembatasan sudah diambil oleh pemerintah. Lihat saja, sejumlah video viral mulai beredar. Salah satunya dari unit gawat darurat Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran. Jadi sudah kita bagi 3 triase tempat masuk, termasuk tower 5, tower 4, dan tower 6. Namun ya seperti itu, kondisinya seperti itu. Hal ini memang disebabkan hulu mengalir ke hilir. Hulu belum bisa dikendalikan, ya sehingga hilir hanya menerima. Ya, itu yang terjadi faktanya saat ini. Untuk bor kita yang jelas, kita sudah lampu kuning lah, menjelang merah. Mari kita cek datanya. Setelah sempat melandai sejak awal Maret, di mana pertambahan kasus harian berkisar 4.000 hingga 6.000 kasus. Namun, angka kasus mulai bertambah naik sejak Juni hingga berkisar 8.000 kasus per hari. Setiap selesai libur panjang, angka positif COVID-19 selalu meningkat. Hal ini pertanda ada COVID-19 mengintai pada saat libur panjang berlangsung. Lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta cukup memprihatinkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menyebut lonjakan kasus bahkan mencapai 50% dalam sepekan terakhir dan membuat Jakarta dalam fase genting. Bukan hanya itu, lonjakan kasus COVID-19 juga terjadi di 22 provinsi, alias merata hampir di seluruh Indonesia. Masifnya persebaran penularan COVID-19 salah satunya disebabkan adanya virus varian baru. Kondisi ini menuntut peningkatan kemampuan tracing. Tapi yang akan menjadi masalah besar adalah, dan itu mau tidak mau akan terjadi ya, yang saya sampaikan, saya ingatkan akan terjadi terutama ketika varian Delta ini mendominasi, adalah daerah yang kapasitas testingnya rendah. Ledakannya akan jauh lebih besar, terutama kematian. Dan ketika ini meningkat ke fasilitas kesehatan, sudah tidak akan bisa tertangani. Penambahan kasus COVID-19 yang muncul secara signifikan membuat semua pihak merasa khawatir. Ini seolah-olah menjadi ajang balap antara virus-virus baru yang bermunculan dengan program vaksinasi yang digenjot oleh pemerintah. Guna mengantisipasi ledakan kasus COVID-19, pemerintah meningkatkan fasilitas tempat tidur pasien COVID-19 menjadi 40%, terutama di zona merah. Pemerintah juga mempercepat pelaksanaan genome sequencing dan vaksinasi nasional. Pemerintah mendorong percepatan pelaksanaan pengecekan genome sequencing yang selama ini 2 minggu akan ditekan menjadi 1 minggu. Kemudian beberapa kegiatan yang terkait PPKM Mikro yang akan diperpanjang tanggal 15 sampai 28 Juni. Agar 700.000 per hari bulan ini bisa disentuh. Kemudian 1 juta vaksinasi per hari untuk bulan depan bisa juga dicapai. Untuk itu beliau sudah menugaskan TNI dan Polri untuk mendampingi bersama-sama dengan vaksinasi program melalui pemerintah daerah untuk bisa melakukan vaksinasi sampai 400.000 per hari. Peningkatan kasus COVID-19 itu membuat masyarakat was-was. Mereka menilai pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pandemi ini. Yang selama ini sudah dijalankan, ya tetap dipertahankan. Cuma kita sebagai warga negara atau sebagai warga DKI harus mematuhi ketentuan tentang protokol kesehatan. Sebenarnya menurut saya masih banyak banget yang bisa digalakin karena malah kayaknya kalau pemerintah saya ngeliatnya kayak kurang tegas, setengah-setengah gitu loh. Jadi lockdown maksudnya kayak kalau mau tegas sekalian
benar-benar lockdown terus udah selesai. Jadi kayak negara-negara lain kan pada bisa tuh tegas lockdown terus akhirnya kasusnya menurun dan bahkan bisa udah nggak pakai masker lagi kayak di Australia gitu. Segala upaya yang dilakukan untuk menekan virus penting dilakukan oleh semua pihak, baik dari elemen pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga terbentuklah visi yang kuat dalam menangani kondisi darurat COVID-19 di Indonesia. Safira Wardoyo, Ajat Hudianto, CNBC Indonesia, Beyond Business.